Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Sedekah, kembali lagi kita di acara Ngopi Seni. Kita mulai lagi setelah sekian lama kita tidak ada podcast karena sempat mati nih Mas Barul. Jadi pada saat ini kita menghidupkan kembali podcast ini. Tujuannya apa? Sebagai dakwah kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu adalah agama kasih sayang terhadap semuanya. Oke, di hadapan kita ini sudah hadir sosok yang paling inspiratif untuk kita dapat ambil pengalamannya, bagaimana dia fokus untuk melaksanakan kehidupannya, terutama dalam hal mengaji, organisasi, dan juga prestasi. Oke Mas Barul, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Agus. Alhamdulillah baik. Mas Barul, gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat banget ini. Alhamdulillah. Nah, Mas Barul ini adalah sosok yang bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga beliau adalah seorang santri. Nah, kalau misalnya mendengar santri di luar sana kan banyak misalnya orang beranggapan, oh santriku ngaji tok. Santriku ya wes ngaji, megang kitab, megang Quran, wes tinggalnya hanya di pondok saja. Terus di dalam dunia kayak dunia bisnis itu kayak sudah apalah santri itu, wes ketinggalan zaman mana. Nah, Mas Barul ini orangnya tidak seperti itu. Bahkan dengan adanya pondok pesantren, menjadi seorang santri dan juga menjadi mahasiswa, dia bisa menunjukkan bahwa itu semua adalah pendukung untuk sebuah keberhasilan. Maka kita lihat banyak prestasi yang diperoleh oleh Mas Barul. Oke Mas Barul, coba ceritakan kepada kita semua yang ada di sini, kenapa kok, kan kita ini mahasiswa baru nih, tentunya kita memilih banyak sekali pilihannya. Ada kos-kosan, ada kontrakan. Nah, terus ada juga salah satunya ya pondok ini. Nah, kenapa kok dari ketiga ini tuh milih pondok? Coba bisa dijelaskan nggak untuk kita semua? Saya cerita dari awal dulu ya Mas. Iya. Jadi dulu waktu saya beranjak ke perkuliahan, kebetulan saya kan aslinya Banyuwangi, terus merantau ke Malang. Iya. Habis itu setelah dari Malang saya itu ngekos aslinya Mas, 3 bulan. Setelah mencoba awal ngekos, kan sebelum-sebelumnya nggak pernah ngekos gitu. Jadi pertama ngekos itu kok, wah ternyata hidup di perantauan itu kayak gini ya, jauh dari orang tua, terus kita dituntut untuk mandiri, masak sendiri, apa-apa sendiri dan lain-lain gitu. Terus setelah aku jalanin 3 bulan ngekos itu di Telogomas, itu ternyata loh kok kayak sepi-sepi aja, kurang ada tantangan, kayak terus kurang serak gitu ya? Iya, terus kita nggak ada komunikasi juga kan, soalnya kadang kalau di kos itu anak-anaknya itu hidup kayak di perumahan gitu, jadi individu-individu. Ya wes, berarti ya masing-masing gitu, maksudnya nggak ada yang bangunin, nggak ada yang apa, semuanya sendiri-sendiri gitu ya? Bener, tapi kalau di pondok kan ceritanya beda, kita banyak kayak temen-temen yang banyak inspirasi juga, banyak membantu kita untuk menjadi level up dan lain-lain gitu. Nah, sebelum masuk ke cerita pondok, coba bagaimana kok bisa memilih pondok itu? Nah, ceritanya gitu. Ceritanya gini, mungkin ini termasuk salah satu takdir juga. Wes. Gini, waktu itu kan aku sempat scroll IG. Nah, ada tuh temanku yang bikin story tentang pondok pesantren. Pondok pesantrennya itu kok beda kayak gitu. Biasanya kan umumnya kayak pondok pesantren itu ya kayak belajar kitab dan lain-lain gitu. Tapi ini tetap ada kitab dan lain-lain, tapi ada satu hal yang menarik di sana. Dari siapa itu kalau boleh tahu Mas? Dari Mas Firdaus dulu. Oh, Mas Firdaus. Iya. Itu kebetulan satu angkatan atau teman dulu atau bagaimana? Teman di organisasi, di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU gitu. Jadi aktif juga ya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya. Setelah itu kan bikin story, loh ini kok ada pondok pesantren yang menyangkutkan kewirausahaan, kayak usaha-usaha gitu Mas. Jadi aku lihat tuh IG-nya Manbaul Ulum, terus di sana menemukan, loh ada fotonya Gus Azmi juga, kayak gitu. Terus ada ada
video-video lama santri yang berwirausaha, menjalankan bisnis-bisnis seperti itu. Jadi aku mulai tertarik, oh kayak menarik ini. Terus aku chat orangnya yang ada di CP Instagram itu. Tak chat, kebetulan waktu itu Mas Mirza yang masih jadi ketua pondok. Oh, ketua pondok. Iya, terus saya kesini ngobrol-ngobrol, apakah ada kuota, intinya itu, apakah ada kuota di pondok pesantren ini? Ternyata masih ada dan itu tinggal satu, kebetulan banget, dan mungkin itu salah satu jalan. Iya. Takdir untuk dibukakan ke jalan pondok gitu ya. Iya, mungkin itu Mas. Nah, ini menarik karena alasannya itu berwirausaha. Nah, sebenarnya kenapa kok memilih karena ketertarikannya itu di usaha, kenapa kok memilih usaha? Sebenarnya apakah ada kayak planning untuk buka usaha? Kan kalau misalnya ada usaha kan berarti kan udah ada nih kayak modal, nanti kalau misalnya aku masuk ke pondok itu pasti aku kayak berusaha membuka wirausaha yang akan ada nggak misalnya wirausaha yang pada saat itu mau dikembangkan gitu, karena kita mau milih pondok ini nih sebagai bentuk kita menyiarkan wirausaha kita. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya Mas, usaha itu bisa di bidang mana aja. Cuman kalau bidangku dari mulai SMK itu kan di jasa desain konstruksi, kayak semacam arsitek itu, mulai dari ngedraft DED-nya, 3D-nya sampai kayak memperkirakan biayanya seperti itu. Saya mondok di pesantren juga pengen kayak ilmu-ilmu yang wajib saya pelajarin, kayak ilmu ibadah dan lain-lain gitu, termasuk sosial juga. Pengennya nanti outputnya itu saya menjadi seseorang yang teknik, yang mendesain kayak sebuah rumah atau apa itu, tapi juga berkonsep ataupun dengan menjalankan syariat-syariat Islam itu gitu. Walaupun kata orang-orang banyak yang notice kalau di dunia perteknikan ataupun industrian itu banyak uang-uang panasnya seperti itu. Tapi itu tergantung orangnya Mas. Kalau tidak ada orang baik yang masuk ke dalamnya pasti akan jelek selamanya. Oke. Jadi menarik ya, misalnya kalau ditarik dari yang telah dijelaskan, di situ dapat ditarik benang kalau itu ada dasar-dasar agama sebagai penguat. Benar. Nah, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal buruk gitu ya, Mas Bahrul berarti memiliki dasar yang kuat di pondok ini, berarti kan banyak pembelajaran kitabnya, atau bagaimana cara Mas Bahrul ketika menyikapi misalnya ada kayak curang dalam hal apa bisnis itu berefek nggak sama apa namanya yang sudah kita pelajari ngaji itu ngefek banget nggak terhadap pelampiasan semua itu dilampiaskan gitu? Itu aslinya ngefek banget, terutama dalam kayak menjiwai atau apa ya, mengontrol sebuah emosi dan lain-lain seperti itu. Nah, yang saya dapatkan setelah beberapa melalui kayak organisasi dan juga pondok pesantren itu sangat berpengaruh untuk sosial kita, termasuk latihan kayak emosi, kayak waktu misal ada teman kita ataupun dosen kita yang tidak bersejalan sama kita kayak gitu, itu gimana cara menyikapinya dan lain-lain, itu menurut saya suatu hal yang tidak ada di mata kuliah ataupun dipelajari di kampus gitu. Itu sesuai jam terbang dan juga pendidikan yang bernorma gitu Mas. Iya. Nah, tapi kan kalau kita lihat itu kan kalau di pondok itu kan ya kegiatan pondok, kemudian ada kegiatan kampus. Ini kan kayak padat banget nggak sih? Bener. Padat banget nggak sih? Padat banget. Ngerasain banget kan? Iya. Nah, itu gimana cara kita kayak menghadapi, kan di samping apalagi kan jarak dari Manbaul Ulum ke Unisma itu lumayan jauh ya. Jadi kan jauh, kayak tempat tinggalnya ya jauh gitu kan, sekitar paling 20 sampai 15 menit gitu ya. 15 sampai 20 menit. Nah, bagaimana sih cara kita kayak menyeimbangkan antara pondok dan di kampus itu bagaimana? Kalau dari Mas Bahrul sendiri? Kalau dari saya sendiri itu manajemen waktu itu kan sangat penting ya. Nah, makanya di sana kalau saya biasanya bikin jadwal Mas. Jadwal yang keseharian saya itu sekiranya ini padat banget, ini jam saya yang tidak bisa diganggu. Misal waktu hari Senin mata kuliahnya 2, mulai jam 1 sampai jam 4. Terus ada ngaji habis maghrib dan juga habis isya. Nah itu dijadwal dulu, di plotting.
Nanti perkara waktu jalannya itu ada suatu hal yang memungkinkan tidak hadir, maka ya bisa dicari solusinya seperti itu. Misalnya kalau misalnya ada dua yang bertabrakan antara kampus dan pondok, kira-kira bagaimana menyikapinya kalau Mas Bahrul sendiri? Kalau saya pribadi, yang penting itu adalah suatu komunikasi. Nah, komunikasi itu menurutku adalah hal yang paling urgent di kehidupan kita gitu. Misal, aku ada acara di kampus, entah itu acara organisasi ataupun acara perkuliahan, apalagi di teknik kan lumayan padat ya Mas. Di praktikum dan lain-lain itu, wah lumayan menguras energi banget. Terus ada acara juga misal di pondok yang urgent juga. Nah, saya biasanya mempertimbangkannya itu urgensinya Mas. Mana yang urgensi lebih besar itu yang akan saya datakan, dan jangan lupa juga kita izin ke pihak yang tidak kita datangi seperti itu. Urgensi yang dimaksud itu biasanya kita sebagai apa di acara tersebut. Misal kita waktunya di acara ketupel, ketua pelaksana, waktu di acara kampus. Terus hal itu bertepatan dengan waktu ngajinya pondok, ya kita harus konsultasi ke ketua pondok. Oh iya, jadi kayak ke pengurus pondok hilang ya? Iya, tiba-tiba hilang. Nah benar. Nah itu biasanya yang jadi kayak tolak ukur lah mana anak yang organisatoris sama tidak gitu. Biasanya di dalam komunikasi yang baik itu juga suatu saat akan seperti itu. Misal mulai sekarang komunikasinya kurang baik, di pekerjaan pun akan kurang baik juga. Seperti itu. Berarti kayak walaupun sepadat apapun kegiatannya, kita harus memperhatikan prioritas ya Mas ya? Benar, prioritas. Kadang-kadang kita kan ada dua agenda ini ya. Nah itu berarti kan harus baik ya kalau misalnya harus izin gitu ya. Jangan sungkan berarti ya intinya. Iya benar, jangan sungkan. Nah karena orang misalnya kalau sungkan itu ya malah membuat kita nggak enak kan? Ya terus kalau kita di pondok pesantren itu kan ada tanggung jawab pihak pesantren Mas. Benar. Jadi ketika kita ada acara di luar kampus itu baik nggak acara di luar kampus? Baik, kan sudah pernah disampaikan juga sama pengasuh kita. Itu juga kalau kita organisatoris itu juga hal yang baik, bisa mencari jaringan keluar, mencari banyak relasi, mencari banyak ilmu dan lain-lain. Cuman komunikasinya juga tetap dijaga dan jangan sewenang-wenang karena ikut organisasi dan lain-lain itu menjadikan alasan pasif di sebuah pesantren yang sudah memberikan banyak ke kita. Jadi organisasi di kampus itu bukanlah sebuah penghalang ya untuk kita berkegiatan di pondok. Benar. Nah, karena juga tergantung manajemen kita ya untuk menyikapi hal itu. Nah, Mas Bahrul ketika berada di pondok dengan banyaknya kegiatan organisasi, kemudian banyaknya kegiatan pondok, pernah nggak kayak memikirkan aku kok berat banget ya, aku mau berhenti mondok gitu, itu bagaimana? Pernah nggak? Itu ya pernah, karena juga bagaimana menyikapinya? Kan sampai sekarang masih bertahan nih, jadi mahasiswa dan juga mondok di Manbaul Ulum. Nah, benar. Kan kadang misalnya teman-teman di luar sana kan kita lihat kan banyak yang kayak boyong gitu ya, karena nggak mampu di pondok dan nggak mampu juga di organisasi di kampus, sehingga dia boyong. Nah, kalau dari tips dari Mas Bahrul sendiri itu bagaimana cara menyikapi hal tersebut biar kita itu kuat, tetap di pondok ya, tetap di kampus gitu kan, karena kan keinginan orang tua kan seperti itu ya, anaknya biar nggak kemana-mana gitu kan. Benar. Oke, bagaimana tipsnya Mas Bahrul? Kalau menurut saya di pembagian jadwal tadi Mas, dan juga masalah prioritas, dan yang paling penting itu komunikasi itu. Tapi pernah merasakan? Tapi pernah merasakan, karena bagaimana? Waktu itu cerita sedikit ya. Nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Waktu itu sempet saya digencarkan dengan banyak tekanan lah, termasuk dengan tugas yang bertubi-tubi. Habis itu saya juga kebetulan nyambi proyek, kerjaan juga itu, dan juga organisasi juga kan gitu. Dan juga ada kegiatan di pondok, itu ada kepikiran, wah kayak kalau boyong ini enak masuk gitu. Masuk gitu. Tapi lama-lama Mas, waktu liburan kan nyoba kayak di rumah ataupun di kos temen waktu liburan pondok. Itu ternyata setelah aku lihat banyak waktu yang kita kebuang aslinya. Entah itu karena nge-scroll TikTok dan lain-lain. Lagi-lagi manajemen waktu yang kurang tepat. Misal kita bagi waktu itu dengan tepat, insya Allah akan berjalan lancar. Apalagi di pondok juga saya rasa tidak terlalu sibuk-sibuk banget, dan juga
Abah Sodik selaku pengasuh juga sudah seperti mengizinkan ketika kita ada suatu hal yang lebih urgent gitu. Yang penting tetap dipantau oleh pondok, tetap di pondok pesantren seperti itu. Karena dengar ceritanya kemarin sempat mau boyong ya, izin ke Abah. Itu gimana? Itu bisa izin soal ke Abah mau boyong, terus Abah nggak membolehkan, itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan ya sempet mau boyong karena ada kerjaan juga waktu itu proyek besar ya? terikat, ya lumayan lah kayak gitu. Terus saya takutnya itu ganggu sama kegiatan pondok, kayak sungkan lah izin-izin terus ke Mas Agus, ke keamanan dan lain-lain seperti itu. Tapi Abah menyampaikan di sana ya tetap di pondok pesantren aja gitu, untuk kayak daripada di luar menghabiskan uang di uang kos dan lain-lain, bisa buat yang lainnya, bisa buat sedekah, bisa buat berusaha, mungkin mau mencoba usaha-usaha lain seperti itu. Adapun kegiatan pondok, misal kita ada urgensi yang lebih penting, misal kerjaan deadline gitu, itu diperbolehkan kok izin, yang penting tetap di wilayah pondok dan tetap dipantau oleh pengurus pondok seperti itu. Berarti yang penting ya komunikasi, izin terhadap organisasi struktur pondok, ketua gitu ya. Itu benar. yang selalu dijaga oleh Mas Bahrul ya. Ya, insya Allah itu bakalan tetap terjaga. Kalau dilihat-lihat kan pondok ini kan juga kayak sebagai wadah kita, apalagi kita di rumah sedekah. Ada nggak pembentukan karakter yang Mas Bahrul rasakan ketika berada di pondok, untuk misalnya sosial, karena kan kita hidup bukan untuk sendiri tetapi untuk kebersamaan. Nah, mungkin ada sangkut pautnya nanti sama pekerjaannya Mas Bahrul, kira-kira kedepannya seperti apa melalui dasar-dasar pondok ini untuk pekerjaannya? Benar, itu yang aku rasakan di prinsip yang kelima di pondok ini. Apa ya? Aku juga lupa. Yang pertama, intinya tetap sholat jamaah. Sholat berjamaah. Yang kedua akhlak dengan baik. Yang ketiga ngaji. Ya, ngaji kitab, ya. Yang keempat memperdalam ilmu, kemudian yang keempat ngaji kehidupan, yang kelima berwirausaha. Nah, dari kelima ini gimana menurut Mas Bahrul prinsip pondok ini? Yang 1 sampai 3 mungkin umumnya secara keseluruhan pondok pesantren itu sudah menerapkan. Tapi yang kelima ini belajar kehidupan sama wirausaha. Ini yang mungkin nggak semuanya itu dipelajari seperti itu. Dan saya rasa di pondok pesantren ini itu sudah mulai kebentuk ataupun bibit-bibit calon usahawan seperti itu. Apalagi usaha bukan hanya usaha tapi juga ini ya, dermawan dan juga manajemennya itu sekarang udah hampir ketata kan, apalagi sekarang juga ada beberapa kewajiban ataupun tuntutan yang diharuskan kepada semua santri itu bikin usaha apapun, termasuk jasa dan lain-lain seperti itu. Apalagi teman-teman banyak yang F&B kemarin nyoba-nyoba dan lain-lain gitu, itu sangat bermanfaat. Nggak harus sukses kok, nggak harus outputnya itu berhasil, tetapi proses itu yang sangat menjadikan kita itu menjadi dewasa ataupun menjadi berkembang. Berarti kalau di pondok ini kan kita kan memandang bahwa ilmu-ilmu keagamaan itu kan yang bermanfaat ya Mas ya. Nah berarti kalau misalnya pekerjaan itu nggak melulu, kalau menurut Mas Bahrul sendiri nggak melulu mendapat kita kerja dibalas uang, atau kita kerja kemudian bisa membantu orang, itu sudah jauh dari cukup. Itu bagaimana Mas Bahrul sendiri menanggapi itu? Gimana? Misalnya kalau Mas Bahrul sendiri kan nggak, kalau dari pondok kan berarti kan kalau nggak semua pekerjaan itu harus dinilai uang gitu. Iya, benar. Nggak semua pekerjaan itu harus dinilai kayak aku kerja ini dapatnya ini, itu enggak. Iya, benar. Tapi kan ada pekerjaan yang bisa menyenangkan hati, benar, seperti membantu orang. Kalau Mas Bahrul sendiri kalau gimana? Di ranah pekerjaanku ya Mas, kayak di desain rumah itu biasanya kita konsultasikan tentang kenyamanan dari si penghuni seperti itu, mulai dari keselamatan, habis itu juga kenyamanan. Nah, itu merupakan hal-hal yang termasuk di bidang sosial tadi kan. Jadi gimana si penghuni rumah itu tadi bisa nyaman tinggal di sana, dan juga selain nyaman juga biar selamat.
Kayak misal salah satu contohnya ya, Ya. ketika kita mendesain sebuah rumah itu kalau lantai 2 ke atas pasti kan ada tangga. Nah, kayak ketinggian tangga pun itu kita perkirakan waktu desain, Mas. Jadi ini kalau orang yang lewat tua kira-kira segini agak capek gak ya? Maksudnya ini selamat gak ya? Terus untuk pijakan yang selebar ini apakah cukup ya? Kayak gitu. Jadi semua itu ada pertimbangannya. Nggak melulu kita desain terus dapat uang, tidak. Tapi gimana pekerjaan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita tanyakan sereknya gimana. Itu semua berarti konsultasi gitu ya. Nggak kayak wis syukur-syukur tak gambar enggak ya berarti ya. Benar. Berarti semua itu karena kita mandangnya ini kebermanfaatan, bagaimana karya kita bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan ya. Berarti kan kita harus kayak menanyakan gitu ya. Seperti itu, Mas. Itulah. Kemudian kalau kuliahnya sendiri dengan adanya pondok ada ini kayak jadi terganggu atau enggak? Bahkan tidak terganggu atau bahkan berprestasi di banyak bidang. Ya, alhamdulillah dengan apa ya? Dengan kita dilatih dengan beberapa hal ataupun tekanan itu menjadikan kita bisa terbentuk seperti itu. Apalagi saya termasuk anak teknik yang agak sibuk seperti itu, Mas. Jadi beberapa perlombaan dan lain-lain itu sebisa mungkin yang sesuai dengan jurusan saya agar tidak kayak ngoyo lagi lah. Ya, istilahnya basicnya sudah ada, tinggal dikembangkan mau ke arah mana gitu ya. Seperti itu, dan juga tetap disisipi dengan nilai-nilai keagamaan seperti itu tadi. Iya. Kan kalau prestasi udah prestasi di mana aja nih Mas Barul? Selama menjadi mahasiswa gitu? Ya, itu aslinya mungkin secara kebetulan aja, Mas. Pernah kayak juara yang terakhir ya. Yang terakhir itu pernah juara 2 AutoCAD se-Indonesia. Itu diadakan oleh BINUS. Itu saya bergabung sama 2 teman saya, yaitu Mas Jinar sama Mas Kawakib. Mas Jinar itu dari UNESA dan Mas Kawakib itu dari UGM. Nah, 2 teman saya ini yang wah keren-keren banget bisa gendong saya gitu juga. Banyak belajar dari mereka gitu. Iya, benar. Nah, salah satu kayak kolaborasi tersebut kan pasti kita harus punya skill lobbying kayak sosial yang baik dan lain-lain. Nah, itu kebentuk ketika kita mengikuti organisasi. Salah satu organisasi itu kan nggak harus organisasi yang bernama, tapi pondok pesantren itu termasuk berorganisasi kan. Jadi kita gimana menyikapi sesama teman yang sekamar apalagi ya, itu berbeda-beda karakter dan juga watak. Di sana ada yang keras, ada yang pemalu, ada yang yepingan, ada yang usil dan lain seperti itu. Jadi itu yang menurut aku menarik ya di dunia pondok pesantren dan juga organisasi, termasuk organisasi apapun itu menurutku baik banget. Jadi kalau dipikir-pikir wadah organisasi pondok pesantren ini kita kayak bisa mengenal karakter orang ya Mas ya. Benar. Jadi kayak mengenal karakter orang yang memang kita juga bukan hanya mengenal tapi juga harus bagaimana cara menyikapinya gitu ya. Nah, mungkin dari situlah terbentuk sebuah tim yang Mas Bahrul impikan dari situ ya. Nah, Mas Bahrul, tentu saja untuk mencapai juara 1 berarti kan ada usaha-usaha, bahkan mungkin di awal-awal sering gagal. Itu ada nggak seperti itu? Kan nggak semua kayak langsung di atas itu enggak kan? Benar. Nah, tetapi kan kayak ada kegagalan, ada kayak coba lagi dan akhirnya mencapai ke titik puncak itu. Nah, Mas Bahrul sendiri berapa kali gagal coba? Kalau secara angka ya Mas, mungkin aku ikut perlombaan itu yang menang cuma 3/10 ataupun 3/20. Jadi misal aku ikut perlombaan sekitar 100-an, mungkin yang juara itu cuma 20 sampai 30-an. Berarti ini kayak memberikan sebenarnya bukan juaranya tapi usahanya kita itu. Benar, berprosesnya itu Mas. Nah, karena juara mungkin bisa itu adalah bonus atas usaha-usaha yang kita lakukan ya. Benar, dan juga yang kedua selain kita juga dapat benefit usahanya itu, dan juga kadang dalam perlombaan itu kita saling kenal sama orang-orang yang ambisi di lomba tersebut gitu Mas. Ini aku ceritain sedikit ya Mas, kenapa aku di bidang itu lombanya gitu. Jadi dulu waktu SMK itu saya di SMK-nya jurusan di PIB Mas. PIB. Dulu. Ya, juga desain di bidang-bidang pemodelan informasi bangunan. Sekarang beda, apa yang namanya nggak tahu. Nah, iya sama kayak arsiteknya tapi masa SMK seperti berarti itu. Ya sejalan ya, selaras antara SMK dengan S1 juga
Iya, Salah sih. benar. Dan waktu itu kan tingkat SMK itu ada perlombaan berjenjang, mulai tingkat sekolah, kabupaten, provinsi itu namanya LKS, lomba kejuruan siswa kalau nggak salah. Nah, salah satu lomba itu di jurusan saya itu juga lumayan intens dan juga persaingannya itu lumayan ketat seperti itu, Mas. Dan waktu itu saya salah satu orang yang lumayan ambisi di lomba tersebut walaupun secara Jadi diam-diamnya. opus melu, no. Pokok melu ya. Ya, pokoknya melu dan itu emang aku tata waktu itu, Mas. Jadi kayak sistem mungkin ngaji ya. Kalau SMK kan belum mondok. Jadi setiap habis maghrib hari ini saya usahain belajar ini. Nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tak bedain. Soalnya di dunia saya, di dunia jasa desain itu kan banyak banget di dunia perlombaan itu yang dipelajari banyak banget kayak softwarenya gitu, Mas. Jadi tak bagi biasanya Senin Selasa belajar AutoCAD. Itu Fokus fokus itu aja tak gitu. beri cuman setengah jam sampai 1 jam. Jadi setengah jam sampai 1 jam itu saya usahain belajar dari manapun dan belajar apapun. Saya usahain belajar 2 itu tadi. Terus Senin Selasa udah, Rabu Kamis beda lagi. Misal 3D. Ya itu wes, Mas, tak gencerin selama muter-muter itu. Mungkin dari usahaku di tingkat SMK itu ya, itu yang menjadikan modal untuk lomba-lomba di tingkat univ ini. Seperti itu. Di tingkat univ. Jadi kayak teman-teman sebenarnya harus menghargai setiap proses ya. Benar. Kadang hasil itu bukan langsung gitu, tapi suatu saat nanti, oh ternyata aku dulu usaha kayak gini, hasilnya ditemukan sekarang. Nah, tapi teman-teman yang di rumah juga kayaknya memandang kayak semua itu karena ini harus hasil. Nah, itu yang salah mungkin ya, Mas ya. Iya. Karena tidak memperhatikan proses. Padahal proses itu yang paling penting. Proses yang kita naik tangga dari tangga 1, tangga 2, tangga 3 itu kayak penting banget kan? Iya, benar. Disitulah mungkin tempat kita ini ya untuk berkembang ya, Mas ya. Berkembang dan juga. Kalau misalnya Mas Bahrul suruh milih hasil atau proses? Ya, dua-duanya. Dua-duanya itu kayak penting. Jadi hasil itu jangan dijadikan patokan. Jadi bisa walaupun dijadikan gagal, motivasi. Hasilnya gagal bisa jadi motivasi. Iya, kalau itu dijadikan patokan hasil, ketika kita pengen, misal hasilnya nanti kita ibaratkan pohon kelapa, Mas. Jadi buah kelapanya itu yang di atas. Kita udah manjat nih separuh, oh ternyata gagal ini. Kalau kita patokannya hasil, itu akan turun. Tapi ketika patokannya itu motivasi, oh aku harus bisa lagi nih, bisa lagi. Pasti akan manjat terus ke atas, walaupun lelah, istirahat dulu gitu. Manjat terus ke atas sampai buahnya itu kedapat gitu. Jadi kayak walaupun sedikit demi sedikit, yang penting ada perkembangan. Benar. Nah, itu ya yang dicari ya. Iya. Nah, masalah nanti dapat atau enggak kelapanya, ya berarti usaha ya. Iya, usaha dulu. Tapi iya nggak sih kayak setiap usaha yang kita lakukan benar-benar tekuni itu kayak nggak bakal kayak mengkhianati kita nggak sih? Iya benar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Nah itu kayak menarik banget ya, walaupun kita di pondok, walaupun kita organisasi juga prestasi harus ada ya. Iya. Nah tapi teman-teman kayak di luar sana yang ngekos itu kayak mereka itu kayak walaupun nggak ada kegiatan tapi nggak mau produktif gitu ya. Berarti kalian di sini kan kayak kita bisa bilang pembentukan diri kita itu sesuai apa yang kita lakukan. Bener nggak Mas? Bener. Kadang itu gini Mas. Ada guruku dulu waktu MTS itu bilang bisa itu karena terbiasa. Nah, terbiasa itu karena dipaksa. Nah, itu mungkin yang menjadi banyak prinsip. Kayak misal ketika kita masuk di TNI, kebiasaan kita sebelumnya scroll TikTok dan lain-lain, mungkin di sana dibiasakan lagi untuk latihan dan lain-lain. Itu awalnya pasti terpaksa. Nanti lama-lama jadi terbiasa, jadi enak gitu ke kita. Kayak bener teman-teman yang ada di kos misal, kebiasaan mereka nggak ada kegiatan apapun, misal kupu-kupu, kuliah pulang dan lain-lain. Berarti gitu. yang mana tak? Ya kalau dari jiwa mereka ataupun dari diri mereka tidak ada kemauan untuk berkembang, pasti akan stuck di sana sendiri. Tapi ketika mereka ada motivasi, walaupun nggak mondok ya, ada motivasi untuk berubah, kayak belajar mandiri,
kayak di waktu ini dan lain-lain gitu. Itu tetap bisa, cuman agak berat karena melawan diri sendiri. Kalau di dunia pondok dan lain-lain gitu kan kita ada tuntutan dari orang lain juga, dan juga kita melihat nih, teman kita yang ambisius kayak gini gitu. Apalagi di pondok ini kan beberapa teman kita ada yang kayak S2, terus ada juga yang S3, masnya itu menjadikan motivasi yang lebih. Teman saya kok belajar, aku kok enggak yo kayak gitu. Memang kalau lingkungan pondok pesantren ini mendukung banget ya untuk Mas Bahrul sendiri? Ya lumayan mendukung banget, Mas. Oh, lumayan ini? Lumayan atau enggak ini? Lumayan mendukung banget. Jadi mendukung banget seperti itu. Ini sebuah menarik teman-teman, jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir kalau teman-teman di pondok, apalagi nih yang misalnya yang nonton lagi di tahap SMA nih, kan dia pasti mikir nih, kuliah aku sambil mondok atau sambil gimana atau ngekos ya. Nah teman-teman yang di rumah jangan pernah khawatir, karena di depan kita ini itu dia di samping mahasiswa juga mondok dan juga banyak organisasi yang diikuti. Nah kalau misalnya diintegrasikan ketiganya ini kira-kira sangat mendukung untuk prospek ke depan atau malah membuat kita menjadi terburuk? Kalau menurut saya itu menjadikan bekal yang baik, Mas, selama dijalankan dengan baik seperti itu. Soalnya kan kita hidup ini ada beberapa hal yang harus kita jalanin ya, wajib dijalanin. Yang pertama sosial, pasti kita hidup itu bersosial. Walaupun sekarang ada kecanggihan AI dan lain-lain yang bisa tanpa guru, misal belajar di ChatGPT, habis itu mungkin kedepannya akan banyak robot-robot, tapi tetap sosial kita ke manusia itu pasti akan dibutuhkan seperti itu. Mas Bahrul, ketika Mas Bahrul lelah menjalani kehidupan seperti di pondok, seperti di organisasi, di kampus, itu apa yang membuat Mas Bahrul menjadi semangat untuk bangkit lagi, untuk membuktikan bahwa aku bisa? Itu kira-kira Mas Bahrul di mana letak penyemangatnya? Kalau itu kan biasanya background orang berbeda-beda, Mas. Kalau saya sendiri itu dari background keluarga. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya bisa loh menjunjung tinggi martabat keluarga saya, terutama ibu dan juga kakek nenek saya di rumah, Pak D dan lain-lain seperti itu. Yang selama ini sudah berjuang menguliahkan saya, membiayai saya hidup di sini dan seperti itu, Mas. Setiap orang itu pasti mempunyai cerita kayak motivasi untuk berjuang itu berbeda-beda. Nah, itu juga termasuk salah satu kayak cambuk kita ketika lelah, ketika capek gitu, Mas. Banyak teman-teman di luar di sana kayak biasa-biasa aja, ya mungkin mereka belum merasakan di titik terpedih atau tersedih mereka gitu. Jadi mungkin masih enak-enak saja, makanya ya enak-enak saja masih hidupnya. Tapi suatu saat hidup itu kan berputar, pasti ada di titik kita itu diuji dengan sebuah masalah. Nggak harus finansial dan lain-lain, tapi banyak banget cabang-cabang masalah-masalah itu, Mas. Gitu. Kalau yang Mas Bahrul lakukan ketika misalnya lagi terpuruk, biasanya ngapain? Telepon orang tua atau minta motivasi atau bagaimana? Mungkin ini bisa jadi untuk teman-teman di sana bahwasanya, kita itu kalau misalnya jatuh ya jangan jatuh, bangkit. Nah, apa yang Mas Bahrul lakukan ketika itu? Kalau aku biasanya lihat foto-foto keluarga sih, Mas. Kayak foto waktu bersama adik, ini yang jadi tanggunganku, bakalan aku besarkan, bakalan aku biayai hidupnya suatu saat nanti. Dan juga kata-kata orang tua itu pasti beberapa itu ada yang melekat. Mas Agus juga gitu kan biasanya. Nah, itu aku pernah gini, waktu itu pas cerita dikit boleh ya? Waktu kita saya sama ibu saya itu mau ke mana ya? Aku lupa. Malam-malam, Mas. Naik sepeda motor kan. Terus gak bawa jas hujan. Waktu itu kebetulan hujan. Kita ngiyup, Mas. Ngiyup di sebuah kayak pondok-pondokan sih namanya, kayak rumah pendopo apa gitu. Ya, kayak pendopo-pondokan yang pinggir jalan itu, pos kamling, tempatnya pos kamling itu. Pos kamling. Terus nunggu lumayan lama banget. Ibu saya berkata begini, "Le, andai saja suatu saat kamu dapat punya mobil ya mungkin nggak gini." Wah, langsung kan. Namanya anak pertama ya. Anak pertama, wah
harus bisa ini gitu. berarti Itu juga salah satu motivasi saya, wah harus sukses ini, harus sukses gitu. luar biasa ya berarti ya. Iya. Dan benar. pastinya orang tua juga nggak lupa Mas ya, selalu mendoakan. Ya selalu itu yang memberi paling penting. motivasi. Benar. Karena memang ya keramat kita di situ ya. Iya di orang tua. Tapi pasti anu nggak sih yang paling ngena banget kalau misalnya sama orang tua itu ya, misalnya anaknya harus lebih baik daripada orang tua itu. Benar. Nggak ingin seperti orang tuanya seperti itu ya. Iya. Kira-kira yang diinginkan dari orang tuanya Mas Bahrul itu seperti apa? Anak yang seperti apa sehingga Mas Bahrul ini memiliki pendirian yang kokoh, selalu berjuang untuk keluarga, itu bagaimana? Kalau orang tua saya sendiri itu aslinya mulai dulu nggak terlalu menuntut terhadap prestasi saya ya. Jadi kalaupun aku punya kayak prestasi dan lain-lain gitu itu, orang tua ya pasti senang, tapi nggak terlalu kayak bangga-bangga banget gitu Mas. Jadi ya udahlah biasa aja. Tapi ketika kita habis sakit misal sehat itu rasa senangnya orang tua itu bahkan melebihi ketika aku prestasi itu tadi, ketika aku mendapat juara tadi itu gitu. Jadi saya simpulkan bahwasannya orang tua saya itu lebih bangga ketika aku menjadi sosok yang baik dan juga keadaan saya masih sehat-sehat saja gitu. Jadi keadaan kita dan juga perilaku kita itu menjadikan suatu hal yang urgent di mata orang tua saya gitu. Kalau untuk akademik dan lain-lain itu kadang apalagi ibu saya itu wis gak apa-apa gitu, penting kamu istirahat, kamu sehat kayak gitu. Memang ibu-ibu itu lebih seperti itu ya, dalam artian selalu kayak memikirkan ya apa yang misalnya prestasi ya mungkin nomor sekian-sekian ya, tapi kesehatan anak ditanya. Bener. Nah gitu ya. Nah rutin kalau misalnya sama orang tua? Iya, insya Allah rutin. Itulah yang akan menjadikan kita selalu ingat bahwa tujuan kita untuk membahagiakan orang tua kita di situ ya Mas ya? Iya, alhamdulillah juga dari situ saya nggak jadi terbebani kan kalau masalah prestasi dan juga itu. Tapi tetap kewajiban kita selaku anak kan harus punya tujuan yang jelas. Kayak kita waktu kuliah ya harus benar-benar kewajiban kita itu menuntaskan kuliah dengan baik, seperti itu Mas. Lulus tepat waktu semoga aja, amin. Amin. Dan Kita juga, doakan sama-sama ya supaya cepat dan maksudnya juga cepat lulus, nanti juga prospeknya ke depan pembangunan atau apa dimudahkan. Amin. Mas Bahrul, di samping orang tua tentunya ada guru. Ya. Kalau menurut Mas Bahrul sendiri, bagaimana sosok guru di mata Mas Bahrul? Guru itu kan termasuk orang tua kita kedua ya di ranah pendidikan, baik itu pondok pesantren maupun perkuliahan. Ini kalau menurut saya itu sangat penting sekali kita kayak memilih guru yang tepat, terus juga kita meniru perilaku beliau yang baik-baik seperti itu Mas. Jadi ketika kita mondok ataupun kuliah pasti kan bertemu dengan banyak guru juga, dan juga pemikiran beliau-beliaunya ini berbeda-beda. Ada tipikal guru itu yang keras, ada tipikal guru itu yang penyayang, penyantun, seperti itu. Itu semuanya baik untuk kebaikan kita kan. Guru itu mengajarkan kita, cuman caranya aja yang berbeda. Jadi sikap kita harus tetap baik walaupun cara salah satu guru ataupun dosen tersebut itu mungkin agak keras, tapi kan itu untuk demi kebaikan kita ke depan, seperti itu. Jadi pada hakikatnya guru itu ingin memberikan yang terbaik setiap muridnya ya? Iya benar, setiap guru itu nggak ada yang pengen muridnya itu kayak terlantar, muridnya itu kecewa, muridnya itu gagal, nggak ada. Mungkin bagian dari sikap guru, misalnya ada yang marah, itu adalah bagian dari kita bagaimana kita bisa menyesuaikan, karena kehidupan nggak melulu kayak orang itu kalem semua, itu nggak bisa terlihat. Iya benar. Kalau kalem toh di sini berarti ya flat. Kadang disitulah kita kayak mengenal sosok guru, dan kita kayak nggak boleh nggak sih misalnya ada guru yang misalnya karakternya kayak ini tegas, itu kita bilang jahat, itu nggak boleh nggak sih? Nggak boleh, karena setiap orang kan berbeda-beda cara menyikapi hal. Kadang suatu hal itu harus ditegaskan, nggak boleh cuma dibilang gitu, tapi harus emang ditegasi. Buat apa? Kadang kan manusia ya, namanya manusia kan biasanya teledor dan juga
Kalau dimarahi kecil-kecilan itu mungkin cuman kedenger dikit dari kuping kiri terus keluar dari kuping kanan atau sebaliknya seperti itu. Tapi ketika ada suatu tekanan di sana itu mungkin lebih di-note gitu Mas. Berarti ada dua kayak sosok keberhasilan Mas Bahrul. Yang pertama terhadap orang tua, Mas Bahrul sangat memperhatikan banget bagaimana orang tua itu memberi efek yang besar terhadap pertumbuhan kita, perkembangan kita, dewasanya kita. Di samping itu juga ada guru yang merupakan sosok yang mengajarkan kita mengenal Tuhan. Nah itu kayak didapat banget nggak sih antara pondok dan kampus itu kayak dan keluarga, kita sangkutkan pautkan sama keluarga itu kayak dapat semua ya Mas ya berarti. Iya benar, semuanya itu didapat dari semua sisi. Iya, semua sisi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ada keinginan untuk mondok, ada keinginan untuk berorganisasi, menambah relasi, kemudian membangun hubungan yang baik terhadap guru, itu bahkan membuat kita menjadi ada pendukung yang sangat luar biasa untuk kesuksesan kita, terutama orang tua yang mendoakan kita. Dan sampai kapanpun kita pasti nggak bisa membalas jasanya Mas ya? Iya benar, karena mungkin doa orang tua itu adalah doa yang paling tulus terhadap kita gitu. Kalau pasangan kan mungkin masih ini ya, masih agak labil gitu. Itu by chat doang paling. Kalau orang tua itu udah, apalagi kalau udah di sepertiga malam, wah apa yang enggak gitu. Dan itu akan yakin. Sekarang tanggal berapa Mas? Sekarang tanggal 11. Nah saya yakin 10 tahun ke depan saya pengen banget memperjuangkan kesuksesan dan juga bisa membahagiakan orang tua. Target ya teman-teman, kita doakan bersama-sama, kita semua yang nonton, kemudian yang mendengarkan dimanapun, kita berdua doakan semoga kita semua diberikan kesehatan, orang yang bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan guru-guru kita, dan membanggakan orang yang sekitar kita, memberi manfaat untuk orang lain. Mas Bahrul, kan kita berada di rumah sedekah ini. Ada hal kehidupan nggak misalnya yang bisa diceritakan? Kalau kita sedekah itu kita bukan mengurangkan harta kita, tetapi dengan adanya kita sedekah bahkan pintu-pintu rezeki itu semakin terbuka. Benar. Nah, kalau dari ceritanya Mas Bahrul sendiri coba ada nggak cerita yang kayak kita sedekah itu bukan nambah kita menjadi miskin tapi menambah kita menjadi membuka pintu rezeki? Ada Mas. Apa? Ini kebetulan banget nggak sampai 1 bulan yang lalu. Tapi ini percaya atau tidak kan terserah orangnya masing-masing ya yang mendengarkan. Ceritanya itu waktu itu aku kan lagi gencar-gencarnya tugas praktikum, habis itu ada organisasi yang tak pegang juga di kampus seperti itu. Jadi waktu itu saya sempat memutuskan kalau aku mau berhenti bekerja dulu, nggak nerima freelance apapun kayak gitu Mas. Cuman di satu momen aku itu ada kebutuhan urgent untuk finansial, maksudnya untuk uang itulah kebutuhannya, butuh uang lah, butuh banget. Dan itu aku pengen uji coba waktu itu. Bukannya aku nggak percaya ya, tapi bukan bener nggak yo. Aku yakin karena dari cerita guru-guru saya waktu ngaji seperti itu bahwasanya semua orang yang kayak bersedekah itu tidak mungkin akan berkurang kan hartanya gitu. Tak coba waktu itu uangku mungkin tinggal ya berapa yo? Ya sedikit lah. Terus waktu itu yang ada di aku cuma 10.000. Nah ini tak masukkan semuanya sih ya. Coba waktu itu di momen Jumatan, tak masukkan gitu. Nggak lama dari itu Mas, besoknya itu ada orang yang ngechat, Mas bisa ngerenderkan ini juga, bisa desainkan ini enggak? Langsung kayak 2 orang gitu. Dan itu deadline-nya lumayan mepet banget. Harus selesai dalam waktu 2 sampai 3 hari. Masing-masing itu kisaran nominalnya ya Mas, kalau boleh cerita itu sekitaran 1 juta. Jadi 2 juta itu dalam 3 sampai 5 hari gitu Mas. Masya Allah. Tapi belum revisian. Jadi belum revisian. Tapi itu bisa kok selesai dalam waktu itu gitu. Nah ini kayak menjadi bukti teman-teman bahwasanya
sedekah itu bukan menutup jalan rezeki kita, tapi dengan sedekah itu bahkan pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka. Ketika kita bingung, tidak ada jalan untuk mencapai suatu keinginan yang kita akan inginkan, itu dengan adanya sedekah kita pasti mendapat pintu yang dibukakan oleh Allah. Nah, sedekah itu bukan hanya berbicara tentang uang, sedekah itu bukan hanya berbicara tentang harta yang kita berikan, tetapi kebermanfaatan kita terhadap sesama manusia, sesama orang itu, misalnya kita senyum, kita membantu dengan tenaga kita, itu adalah bagian dari sedekah. Benar. Jadi tidak hanya merupakan berupa uang gitu, jadi kita harus ngasih uang itu dinamakan sedekah, enggak kok. Tapi dengan sikap kita, dengan jasa kita, dengan perilaku kita, itu juga merupakan salah satu yang bisa kita sedekahkan ke orang lain gitu. Kalau kita cuman kayak misal ke teman kita jurung tok kayak gitu, itu kayak gimana ya? Tapi ketika kita lihat teman kita yang kayak murah senyum, terus nyapan, baik kita adem, itu kayak wah kelas banget gitu. Itu merupakan kayak sedekah dalam hal yang sangat kecil gitu. Kelihatannya remeh tapi itu sangat berpengaruh banget, Mas. Apalagi dikaitkan dengan sosial itu tadi, itu akan sangat berpengaruh banget. Iya. Itulah teman-teman, Mas Bahrul sebagai closing statement yang akan disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah atau yang ada di platform-platform rumah sedekah, apa yang ingin disampaikan untuk orang yang mendengarkan ini, terutama dalam hal ngaji, organisasi, prestasi, apa yang akan Mas Bahrul sampaikan untuk mereka? Ini spontan. Ya. Spontan banget. Gini Mas, dalam hal 3 hal tadi ya. Ngaji, prestasi, dan juga organisasi. Itu merupakan hal yang selaras dan juga hal yang mungkin suatu saat itu akan kita butuhkan kan. Mungkin closing statement-nya di bagian waktu aja. Kita sebagai manusia itu tidak akan bisa merubah waktu, tapi waktu itu akan berjalan sesuai keinginannya masing-masing, berjalan sesuai koridornya sendiri. Jadi kita sebaik mungkin, semanage mungkin bisa membagikan waktu-waktu kita itu menjadi waktu yang baik dan juga bermanfaat orang lain. Notnya di bermanfaat orang lain, dan tujuan kita di membagi waktu tadi itu termasuk bermanfaat untuk orang lain. Karena ada sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Oke teman-teman, Mas Bahrul terima kasih banyak atas inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang Mas Bahrul sampaikan kepada kita semua menjadi semangat kita lebih terbakar lagi untuk bisa menjadikan diri kita bermanfaat.